Donasinya kemana, dipakai apa, kagak ngerti kita. Ada berita Mbak Novi saya pakai uang buat bayar hutang 100 juta. Emang buat bayar rumah? Demi Allah, demi Rasul, masalah duit itu nggak tahu. Jadi katanya banyak rentenir datang. Oh nggak ada, kita nggak ada hubungan rentenir. Ya, Kita nggak tahu. memang punya utang Saya kan- bank. Kalau Wawa secara pribadi nggak pernah minta dia. Ada lagi yang rame nih, bener nggak habis-habis masalah yang rame itu. Yang sebelumnya masalah durhaka kepada orang tuanya, terus masalah apa lagi, sekarang ada lagi disiram pakai air keras. Yes, betul banget nih, lagi rame di FYP. Mungkin di teman-teman semua juga FYP-nya pada sama ya kali sama aku. Jadi rame nih Mas di FYP aku tuh lagi berseliweran banget. Jadi ada atasan yang disiram air keras sama bawahannya gitu. Usut punya usut, ternyata atasannya ini tuh banyak kasarnya bersikap buruk ke bawahannya yang pada akhirnya menyakiti hati bawahannya. Jadi kejadian menyiram air keras itu sebagai suatu bentuk balas dendam mungkin yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanyaannya nih, jadi sebenarnya siapa yang salah? Kalau udah kayak gini kita ngeliat yang salah tuh susah. Kita kalau nyari siapa yang salah tuh nggak bakal ketemu. Kenapa? Bawahannya dendam sama atasannya karena ada suatu masalah. Kita nyalahin atasannya. Atasannya ngomong, mungkin bukan atasannya ngomong, mungkin dia nggak punya bakat untuk di posisi itu, tapi bosnya yang naruh di situ. Siapa yang salah? HRD-nya. Terus HRD-nya kenapa menerima dia kerja di situ dan posisi itu? HRD yang salah. Terus kenapa bisa jadi HRD? Bosnya. Jadi kalau nyari yang salah nggak bakal ketemu siapa yang salah. Iya. Jadi di sini tuh kita bukan cari siapa yang salah, jangan. Karena nggak akan ada habisnya. Pertama ya emang mungkin si itunya salah, ataupun si bawahannya sendiri pun yang punya dendam, nggak mungkin tiba-tiba dimarahin sama atasannya dong. Kondisi di pekerjaannya kita nggak tahu lah ya. Kita nggak tahu, kita mau ngelihat juga kan nggak bisa, nggak ada buktinya. Jadi kalau dilihat siapa yang salah, bawahannya mungkin melakukan kesalahan dan berulang-ulang sampai si atasannya ngomong kayak gitu. Ataupun mungkin enggak, bisa jadi emang atasnya yang kayak gitu. Jadi ya bingung kita cari siapa yang salah. Di sini kejadian ini yang bisa kita ambil pelajaran, jangan mencari siapa yang salah. Tapi Berkaca. Kita melihat, kita berkaca. Kita udah baik belum sih buat orang lain? Kita udah bener belum sih buat orang lain gitu loh. Jadi kalau kita mencari siapa yang salah di sini nggak bakal ketemu sampai kapanpun. Iya. Karena saling nyalahin, saling tunjuk, ujungnya playing victim, manipulatif, wah udah nggak bakal ada beres kayak gitu. Mereka nanti awalnya ngomong A, tiba-tiba ngomong B, tiba-tiba ngomong C. Kita nggak ada yang tahu kejadian sepertinya kayak apa, kejadian aslinya itu seperti apa. Jadi yang paling penting yang harus kita notice di kejadian ini adalah ngaca. Ngaca. Si karyawannya udah melakukan pekerjaannya dengan baik dan benar apa belum? Dan sebaliknya atasannya, dia sudah menunaikan kewajibannya sebagai atasan dengan benar atau belum. Jangan malah saling menyalahkan kayak gitu. Iya. Karena itu aksi reaksi. Atasan marah gara-gara bawahannya kayak gitu. Akhirnya dendam. Dan akhirnya dilempar air buat meluapkan rasa emosinya, dendamnya, bencinya. Iya. Dengan cara seperti itu. Dan itu pun sebenarnya nggak diperbolehkan dalam Islam. Allah tuh paling benci sama orang yang balas dendam. Sama orang yang dendam. Justru ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling kuat itu? Tahu nggak jawaban Rasulullah? Rasulullah tuh bukan bilang Sayyidina Umar bin Khattab, enggak. Rasulullah juga nggak bilang Sayyidina Khalid bin Walid yang jadi panglima perang, enggak. Bukan sehebat apa dia bisa memimpin perang. Bukan seberotot apa dia bisa ngangkat ratusan kilo mungkin. Bukan itu yang dilihat sama Rasulullah. Tapi kata Rasulullah, orang yang paling kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarahnya. Orang yang bisa bersabar. Orang yang bisa mengontrol emosinya. Justru itu adalah orang yang paling kuat. Mungkin kalau misalkan sama-sama saling sadar dan belajar untuk sabar, nggak akan terjadi hal seperti ini. Dan yang bikin ramainya lagi ketika disiram kan ya, katanya kemarin tuh, baru dengar juga nih, disiram, matanya kena tuh, dikasih sumbangan. Iya. Uang sumbangannya dipakai buat
keluarganya. Jadi, Pertama ya mungkin kita nggak bisa intervensi karena itu udah menjadi hak dia. Tapi kan seenggaknya ada etika gitu loh. Orang-orang memberikan dia dengan niat baik agar dia bisa berobat dengan baik dan benar dengan fasilitas yang bagus biar cepat sembuh. Mereka berkumpul untuk mengumpulkan dana nih biar dia bisa sembuh nih. Malah dialokasikan ke yang lain. Kan gendek jadinya kan. jadi kan Jadi ya balik lagi kita nggak bisa nilai siapa yang salah di sini. Kita nggak bisa nyalahin orang di sini. Tapi kita berkaca. Andai kata misalkan kemarin ada yang sumbang, ya udah jangan diungkit-ungkit lagi. Kalau sedekah terbaik itu ketika tangan kanan memberikan, tangan kiri tidak tahu. Itu sedekah terbaik. Dan jangan sampai ketika kita sudah mengeluarkan harta kita ungkit-ungkit. Gua kan ngasih lu gara-gara ini, ngasih kenapa lu gini? Itu berarti kita nggak ikhlas dong ngasihnya. Kalau misalkan mau ikhlas membantu, ikhlas membagi, ya udah kasih, beres, lupakan. Iya. Lupain aja yang udah kita berikan. Perkara dia mau pakai buat apa itu bainahu wa bainallah, urusan dia dengan Allah. Urusan dia dengan Allah, dia mau pakai uangnya buat apa. Yang penting kita udah memberikan dia, membantu dia dengan niat yang ikhlas. Kalau nggak ikhlas ngapain ngasih? Iya, bahkan Gitu sekarang kan. ada petisi untuk yang dikasih donasi untuk kembalikan lagi donasinya. Aduh, kebalik letah dong kalau kayak Iya. gitu. Jadi Udah ini dikasih kayak dibalikin lagi. banyak season lah gitu dari kasus ini. Cuman aku mau nge-highlight bagian si Kejadian ini. iya kejadiannya lah gitu, perkara donasinya yaitu urusan dia, hak dia gitu. Cuman ngomongin soal dendamnya gitu Mas, gimana sih Islam memandang secara lebih jauh gitu dari dua sisi kan. Ini ada yang atasannya melakukan itu karena mungkin dia ngerasanya bawahannya tidak baik, pun bawahannya melakukan itu juga ngerasanya atasannya tidak baik. Gimana ketika kita disakitin sama orang, kita tuh harus bersikap seperti apa gitu. Rasulullah dan para rasul yang lain diturunkan di muka bumi itu sebagai uswatun hasanah. Contoh yang baik. Ini perlu dinotis nih di awal. Kenapa? Karena ketika nanti saya kasih analoginya contoh kisah Rasulullah, jawabannya pasti, saya kan bukan nabi, saya kan bukan rasul. Iya. Justru itu. Saya akan memberikan contoh terkait kejadian ini dengan yang dialami oleh Rasulullah. Tapi Rasulullah itu diturunkan di muka bumi ini sebagai contoh yang harus kita ikuti. Panutan kita tuh yang harus kita contoh semua perbuatannya. Rasul pernah suatu hari datang ke kota Taif. Beliau datang ke kota Taif tuh. Datang ke sana tujuannya untuk mendakwahkan agama Islam. Lalu apa reaksi orang-orang sana? Apakah mereka menerima? Apakah mereka menolak? Apakah mereka marah-marah? Justru lebih parah daripada itu. Rasulullah sampai dilempari batu. Dilempari batu sampai berdarah-darah. Bahkan malaikat penjaga gunung tuh bilang, ya Rasulullah, biar saya balikan gunung ini, biar saya musnahkan mereka semua. Rasulullah bilang apa? Enggak usah. Karena suatu hari nanti warga Taif itu bakal menjadi orang-orang Islam. Dan benar. Ketika Rasulullah dilempari batu, beliau hanya terdiam dan berdoa, sabar. Sabar itu bukan berarti kalah ya. Bukan berarti kita diam, itu kalah. Enggak. Ini yang mungkin bakal dimainkan emosi kita. Kita ngerasa kalau misalkan kita diam ada suatu masalah, itu tuh kita kalah. Enggak, sama sekali enggak. Diam itu bukan berarti kalah. Tapi sabar itulah pemenangnya. Rasulullah hanya diam dan berdoa, mendoakan warga-warga Taif. Hingga akhirnya di beberapa tahun kemudian, betul kejadian warga-warga Taif semua masuk ke dalam Islam dan membantu Islam untuk berjihad di jalan Allah. Itu apa? Berkah dari sabar. Berkah dari sabar. Dan kita ambil contoh satu lagi, siapa namanya? Si Bapak Agus ya. Pak Agus yang disiram sama air panas nih ya. Air keras. Air keras nih sampai dia melepuh segala macam. Pun ada contohnya. Kisah yang dialami oleh Nabi Ayub alaihissalam. Yang mana beliau ditimpa penyakit yang tidak ada orang satupun selain beliau yang merasakan penyakit tersebut. Beliau merasakan penyakit itu selama 20 tahun. Apakah beliau marah-marah? Apakah beliau tidak menerima? Apakah beliau mengutuk? Apakah beliau menyalahkan Allah? Enggak. Justru sudut pandang beliau itu berbeda. Beliau bilang, aku diberikan umur sama Allah udah lebih daripada 20 tahun. Allah hanya memberikanku penyakit selama 20 tahun. Masa aku harus marah? Sampai ketika sakitnya Nabi Ayub itu, beliau itu tidak diminta disembuhkan penyakitnya. Beliau nggak berdoa kepada Allah agar disembuhkan penyakitnya, enggak.
Bahkan ketika mau beribadah, ketika ingin sholat, Nabi Ayub itu cabutin cacing ulat-ulat yang ada di tubuhnya tuh, dilepasin semuanya untuk sholat. Ketika baru sholat dimasukin lagi sama beliau. Karena apa? Beliau ngerasa ya udah, nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada saya itu jauh lebih besar daripada cobaan yang Allah berikan sekarang. Dan disebutkan juga dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sampai diulang 2 kali. Setelah kesulitan, setelah cobaan yang Allah berikan kepada kita, pasti akan ada jalan keluar. Diulang sekali lagi. Setiap kita diberikan masalah sama Allah, pasti Allah akan memberikan jalan keluarnya. Benarlah kejadian ketika Nabi Ayub bersabar atas cobaan yang Allah berikan selama 20 tahun, diangkat semua penyakit Nabi Ayub, kemudian Nabi Ayub diberikan kehidupan yang lebih indah lagi daripada kehidupan yang sebelumnya. Berkah dari apa? Sabar. Berkah dari sabar. Makanya ada kaidah menyebutkan man sabara zafira. Barang siapa yang bersabar, maka dia akan menang. Kemenangan itu dimiliki oleh orang-orang yang sabar. Sabar dari pihak si karyawan yang harusnya nggak sampai ngeluapin dendamnya, nyiram air keras itu, pun sabar atasannya yang sudah disiram air keras tadi. Jangan malah saling tuntut, jangan malah saling menyalahkan, karena nggak akan selesai masalahnya. Kalau kita tabayun, kita kumpulkan semuanya, kita bicarakan baik-baik, apa yang kurang, apa yang perlu saya pertanggungjawabkan, apa yang perlu saya lakukan agar bisa menghapuskan kesalahan saya, insya Allah tidak akan terjadi hal seperti ini. Jadi pentingnya tabayun. Konsep dalam Islam dalam menyelesaikan masalah itu tadi, kita selesaikan dengan kepala dingin, obrolin apa solusinya nih. Dari pihak karyawannya ada dendam gara-gara ini, ya udah mau diganti sama apa yang bisa mengobati kesalahannya. Pun sebaliknya, ketika mungkin si karyawan itu harus sama-sama sadar, kan makanya tadi kunci di awal itu ngaca. Kita udah baik apa belum? Jangan malah si karyawannya ngerasa si atasannya seenaknya, dia udah ngaca belum, dia udah kerja dengan SOP yang ada belum, dia udah kerja sebisa mungkin belum. Si bosnya juga, si atasannya juga ngaca, dia udah melakukan kewajibannya apa belum, kan gitu. Bisa diselesaikan dengan apa? Tabayun. Duduk semua pihak, ada satu penengah, jelasin permasalahannya apa, kejadiannya kayak gimana, kasih solusinya. Itu cara yang paling indah dalam menyelesaikan masalah, bukan dengan kekerasan. Karena memberikan kekerasan itu bukan bukti bahwasanya saya kuat, bukti bahwasanya saya bisa, tapi itu malah memperlihatkan kelemahan kita. Kayak gitu tuh. Iya. Kalau misalnya kan ngomongin soal sabar nih, kita sebagai orang terzolimi gitu atas perilaku orang lain ke kita. Kadang dalam sabar, dalam diam, kita tuh suka berdoa gitu, berdoa. Ya Allah, kalau misalnya dia sudah berperilaku buruk kepadaku, tolong tunjukkanlah, tolong balas ketika aku tidak bisa membalasnya. Kan itu jadinya doa yang kita keluarkan tuh konotasinya negatif ya, mendoakan orang keburukan gitu. Itu tuh gimana sih? Padahal nyatanya kan doa orang terzolimi itu katanya doa yang paling mustajab gitu. Jadi gini, emang ada hadisnya, doa yang tidak akan pernah ditolak oleh Allah itu salah satunya adalah orang yang terzolimi. Ketika mereka terzolimi, mereka punya privilege nih. Doa gue nggak bakal ditolak sama Allah, gitu kan? Nah, tinggal terkait kebijaksanaan dia dalam menyikapi masalah tersebut. Tadi yang dinotis di awal, orang yang paling kuat itu siapa? Yang sabar. Sabar itu dalam segala masalah. Pun saat dia sedang terzolimi, ketika dia masih bisa sabar menghadapinya, dia menang di situ. Ketika dia terzolimi, dia berdoa yang baik untuknya, berdoa yang baik untuk orang-orang sekitarnya, itulah pemenangnya. Tapi bukan berarti orang yang ketika dizolimi, dia mendoakan untuk orang yang menzoliminya keburukan, nggak jadi masalah. Karena itu hak dia. Jadi karena dia sedang terzolimi, dia punya hak atas orang yang menzoliminya gitu loh. Nggak jadi masalah sebenarnya untuk mendoakan orang itu, orang yang sudah menzoliminya itu. Tapi eloknya, lebih baiknya, ketika kita memanfaatkan privilege tadi, bukan untuk mendoakan keburukan orang lain, justru mendoakan kebaikan kepada diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Itu bakal lebih indah loh. Itulah kemenangan dari rasa sabar. Dari posisi apapun, dari kejadian apapun, dia tetap bisa bersabar menghadapi segala cobaan. Nah ini pun untuk jadi pengingat juga buat saya sendiri, karena sabar ini gak akan ada habisnya.
Nggak ada yang katanya sabar sekarung nanti. Wah itu udah emang nggak ada habisnya. Emang selalu aja ada cobaan tuh. Itu juga salah satu apa tipu daya setan juga tuh, mempermainkan emosi kita. Iman kita diuji ya. Iman kita diuji, kesabaran kita tuh salah satunya itu, iman kita. Kalau kita bisa menghadapinya, kita bisa melewatkannya tanpa amarah, wah itu the best. Itu bener-bener the best banget itu. Jadi dia bisa memanfaatkan privilege yang Allah berikan karena dia terzalimi dengan mendoakan yang baik kepada dirinya dan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Pelajaran nih itu. buat kita semua ya. Iya. Jangan menyakiti, dan pun yang tersakiti jangan malah balik. Menyakiti, kan kayak gitu. Kalau itu kan itu maksud definisi Islam itu indah. Karena dalam Islam itu tidak diajarkan keributan, nggak ada Islam mengajarkan keributan. Islam itu mengajarkan kedamaian. Salam, kan Islam itu asal katanya salam. Salamun qawlan min rabbir rahim, mamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Bah. Kalau semua udah tahu Islam itu kayak gimana ajarannya dan diterapkan dalam kehidupan, insya Allah nggak akan ada lagi keributan. Nggak akan ada lagi keributan. Kalau semua sudah memanfaatkan dan mempelajari syariat Islam yang sesungguhnya. Seperti itu. Jadi gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan ada keluhan dari kalian atau misalkan ada permasalahan, sekiranya kita bisa membantu, coba tulis di komentar. Siapa tahu bisa kita bahas lagi nanti di video selanjutnya. Mungkin itu aja teman-teman. See you in the next video. Bye-bye.